Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Al-Bari'ul Al-Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pada saat itu kita tak mempedulikan saudara-saudara kita. Pada saat itu kita tidak mempedulikan anak-anak kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita tak mempedulikan saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abih. Mak bapak kita pun kita tak peduli dengan mereka. Wa sahibatihi wa banih. Istri kita, anak kita tak peduli dengan kita. Likullim ri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada saat itu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Masuk surga atau masuk neraka kita. Maka dari itu, ketika kita berkumpul di padang mahsyar nanti, menghadap Allah Subhanahu wa taala, tak ada bekal yang lebih baik untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bekal yang lebih elok untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal iman dan takwa. Maka dari itu, setiap khatib naik mimbar dimanapun dia berada, masjid manapun dia berada, di daerah manapun dia berada, maka khatib wajib mewasiatkan, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendengar, ayo bertakwa. Khatib tiap Jumat mewasiatkan, ayo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita seperti apa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa yang dimaksud Allah itu seperti apa? Apakah hanya sekadar dengan kata-kata saja, aku bertakwa? Tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Tepatnya di Quran surah Ali Imran. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Kata Allah, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, maukah ku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yaitu untuk orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa bukan hanya sekadar kata-kata, tapi dia bertakwa menunjukkan dengan contoh perbuatan nyata.
Apa balasan bagi orang bertakwa? Allah mengatakan, jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir air-air sungai. Khalidina fiha. Kekal di surga. Kalau kita tanya, semua orang di dunia ini, agama apapun dia, kepercayaan apapun dia, siapapun Tuhannya, mau tak masuk surga? Pasti jawabannya mau semua. Tapi kita orang Islam, agama yang paling lurus, agama yang paling benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Surga diuntukkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di surga mendapatkan apa? Salah satunya wa azwahum, mereka mendapatkan mutahharah, mendapatkan istri-istri atau pasangan yang soleh dan yang suci. Balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah, dan dia mendapatkan pasangan-pasangan yang mutahharatun, yang suci. Wa ridwanum minallah. Bukan hanya itu, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Allah mengetahui perbuatan kita. Kita mencuri, mungkin kita mencuri, kita tak tahu orang lain, tapi Allah melihat. Kita berzina, mungkin kita bisa bertapuk, bisa bersembunyi dari makhluk Allah, tapi tidak dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyaksikan kita semua. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Quran. Siapa dia? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mereka tak lupa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari adzabannar, dari siksa api neraka. Rabbana innana amanna faghfir lana, ampuni kami ya Allah, dzunubana, dosa-dosa kami ya Allah, ampuni ya Allah, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Itu salah satu doa yang sering didawamkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang digambarkan oleh Quran. Maka perbanyaklah membaca doa yang tadi. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang bertakwa pasti takut kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Allah melanjutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kata Allah dalam ayat selanjutnya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqin wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang bertakwa itu dia sabiri, sabar. Orang bertakwa itu dia sabar. Kata Rasulullah, ajaban. Orang beriman itu ajaban, menakjubkan, mengagumkan. Kenapa dia bisa mengagumkan? Idza asabathu sarra'i wasyakar. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah berupa kegembiraan di hatinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabathu darra'i was-sabar. Kalau dia dapat musibah, kalau dia dapat gundah gulana, kalau dia dapat bencana dari Allah Subhanahu wa taala, dia sabar. Itu tanda orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, ingat, sabar itu ada tempatnya, ada waktunya. Ada waktunya kita mesti sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam dengan musibah dunia. Tapi ingat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita mesti marah, kita tak boleh sabar. Ketika apa? Pas waktu apa?
ketika Islam diinjak-injak, ketika Islam agama kita dihina, ketika Islam agama kita dicaci maki, wajib bagi kita untuk marah. Orang yang mengaku Islam, yang bersyahadat, yang solat 5 waktu, ketika Islam dilecehkan, ketika Islam dicaci maki, Islam dihina-hina, tak bergeming di hatinya untuk marah sedikit pun pada orang itu, tak ada sedikit iman dan takwa dalam hatinya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Ketika melihat para penghina-penghina ulama, penghina-penghina agama, diam saja, tak marah apapun. Pertanyakan, hati kita apakah ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Buya Hamka, wajar Buya Hamka mengatakan, ketika agamamu dihina, ketika agamamu Islam diinjak-injak, dicaci maki, kau tak marah sedikit pun, ganti saja bajumu dengan kain kapan. Apa maksudnya? Mati saja, tak guna hidup. Orang yang mengaku Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku nabinya Muhammad, tapi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dia tak bergeming sedikit pun di hatinya, tak marah di hatinya. Ini bukan ciri-ciri orang Islam yang betul. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika agamanya diinjak-injak, ketika Islam itu dicaci maki, direndahkan, dia marah. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tanda-tanda orang bertakwa, dia mampu bersabar. Ingat, sabar dalam konteks kita ketika mendapatkan ujian dari Allah, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah berupa duniawi, kita wajib bahkan dianjurkan untuk bersabar. Itu tanda orang yang bertakwa. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa kata Allah, as-sadiqin, mereka yang benar. Benar bukan hanya dari kata-katanya saja, tapi benar dengan perbuatan, benar dengan ucapan, benar dengan tingkah laku. Itu yang disebut dengan orang yang bertakwa. Maka dari itu jemaah sekalian, wajar sekali para pemimpin-pemimpin Islam pada saat Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sadik, mereka benar dalam perkataan, mereka benar dalam perbuatan, mereka benar dalam memimpin. Islam tak ditakuti oleh banyak negara. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Persia, Romawi takut pada Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bukan pemimpin yang kaya. Umar bukan pemimpin yang banyak harta. Bahkan baju pun Sayyidina Umar itu jarang berganti. Tapi mampu menundukkan, mampu memberikan rasa takut yang begitu dahsyat kepada dua negara besar pada saat itu. Siapa dia? Persia dan Romawi. Ketika mendengar nama Umar bin Khattab, takut Persia dan Romawi. Itu tanda-tanda pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tak akan dipandang rendah, Islam tak akan dicaci maki. Kenapa? Musuh-musuh Islam akan takut. Kenapa? Karena pemimpinnya sadik, pemimpinnya benar, pemimpinnya betul, pemimpinnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Indonesia kita, negara kita yang kita cintai ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajar sekali ketika mereka dalam memimpin, mereka sukses mengelola negara. Umar bin Abdul Aziz sukses, Umar bin Khattab sukses. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pemimpin yang dituntut untuk berlaku benar. Rakyat, umat, masyarakat, siapapun yang merasa manusia, kita dituntut untuk senantiasa berperilaku benar, ucapan benar, perbuatan benar, tingkah laku benar. Barulah dikatakan golongan orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Lalu
Yang ketiga, dalam ayat ini disebutkan tanda orang yang bertakwa. Siapa lagi? Yang pertama tadi disebutkan as-sabirin, dia bersabar. Was-sadiqin, dia benar. Yang ketiga, wal qanitin, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa taat pada Allah dimanapun dia berada. Dia senantiasa taat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, dimanapun kita berada, profesi apapun kita, pekerjaan apapun kita, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau RT, mau RW, tanamkan rasa takut pada Allah, tanamkan rasa taat pada Allah. Setidaknya ketika disebutkan nama Allah di telinga kita, hati kita bergetar, hati kita takut. Takut dengan apa? Takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan apa? Takut dengan siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tanda-tanda orang yang bertakwa, dia senantiasa taat pada Allah. Dimanapun dia berada, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dia senantiasa taat pada Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat dalam ayat ini disebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa adalah wal munfiqin, orang yang dermawan, yang mampu menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak pelit, mereka tak kikir, mereka tak bakhil. Ketika ada orang Islam yang membutuhkan pertolongan fisabilillah, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, tangan mereka ringan. Bukan ringan untuk menampar orang, bukan ringan untuk mencuri, tapi ringan untuk memberi. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah dia dermawan. Ketika ada pembangunan masjid, ketika ada rumah Quran, ketika ada tempat-tempat ibadah, khususnya masjid untuk orang Islam, dia tak banyak pikir panjang. Dan dia senantiasa menginfakkan harta-hartanya. Kalau dia punya harta, dia bantu dengan hartanya. Tapi kalau dia tak punya apa-apa, maka dia bantu dengan doanya. Kita lihat masjid kita yang sekarang kita tempati ini sedang membutuhkan dermawan kita, sedang membutuhkan kasih sayang kita. Kasih sayang kita kepada masjid, pada rumah-rumah Allah itu bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi perlu dengan pembuktian. Karena itu jemaah sekalian, ringankan hati, ringankan tangan untuk berderma, berkasih sayang, untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, dalam ayat ini dikatakan tanda-tanda orang yang bertakwa adalah mereka wal mustaghfirina bil ashar. Mereka bangun malam sebelum azan subuh. Apa yang dibuat mereka? Mereka pada saat itu bukan untuk bermaksiat pada Allah, tapi untuk beribadah pada Allah, meminta ampun kepada Allah. Berdiri mereka di sepertiga malam solat tahajud. Tanda-tanda orang yang bertakwa menurut Al-Quran, mereka adalah ahli solat malam, ahli tahajud. Mudah-mudahan kita semua yang berada di Masjid Ar-Rahmah ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah, takut dengan amarah Allah. Ketika Allah marah, ketika Allah murka, maka jangan salahkan alam, jangan salahkan gunung ketika meletus. Koreksi diri kita, apakah kita berdosa? Apakah kita mempunyai salah? Banyak sekali salah manusia, tapi manusia jarang untuk minta ampun kepada Tuhannya. Sombong dengan Tuhannya, tak ingat dengan Tuhannya. Maka dari itu, pribadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah, dia senantiasa meminta ampun kepada Allah di waktu sepertiga malam. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al aminin. وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.